Allah tiupkan ruh. Allah Ahad. Ini Allah Ahad nih. Meniupkan ruh. Ruh suci nggak? Suci ya. Lalu Allah tiupkan lewat malaikat ruh kepada badan. Tapi sebelum masuk ke badan, ini ada jarak di sini. Di saat inilah kemudian di sini ada hijab-hijab. Dalamnya bukan main, tebalnya tiada terkira. Disinilah diuji ruh. Dia dicelupkan ke dalam syahwat. Ini syahwat namanya nih. Ternyata syahwat itu berkaitan dengan badan. Semua yang ada di sini berkaitan dengan badan. Apabila ruh ditiup ke dalam badan, bernamalah dia jiwa. Gitu, ya. Jiwa itu punya kiblat sentral. Sentralnya namanya qalbu. Ya. Asalnya ruh ini suci, tapi dicelupkan ke dalam syahwat. Maka syahwat itu terkait dengan badan. Ketika Allah tiupkan ke dalam tubuh ini, nyatu dengan otak. Di otak ada syahwat nggak? Keinginan rendah. Jadi syahwat bahasa Arab artinya keinginan rendah. Nyatu dengan mata. Di mata ada syahwat. Mata senang lihat yang jelek atau yang cantik, yang gagah, yang indah. Indah itu apa? Ya, kalau bagi Bang Adam alaihissalam, indah itu Hawa. No, Adam namanya orang BPR. Ya. Mata itu diberikan syahwat. Dia senang melihat yang bening-bening, yang indah-indah, yang hijau-hijau. Walaupun di rumah sudah ada yang bening, yang cantik, capek kerja, nyari puncak, nyari kebun, nyari hiburan. Berarti kurang cukup memandang yang cantik, kita perlu yang indah. Orang yang sudah tinggal di kampung, kampungnya indah, dia semua di kampung itu orangnya rancak-rancak, cuma kurang seksi. Maka dia pergi ke kota ingin mencari yang rancak-rancak plus seksi. Hitung-hitung cuci mata, Pak. Ya, benar begitu. Jujur aja nggak apa-apa kok. Hah? Enggak iya itu. Ketika ditiupkan ke dalam badan, maka dia dicelupkan ke dalam syahwat. Sampai ke tangan, tangan suka megang. Sampai ke perut, suka makan. Sampai ke kemaluan, sampai ke kaki, terus semuanya. Tidak ada kita yang selamat daripada kata syahwat. Nggak ada. Mursyid, apalagi. Mursyid itu lebih besar ujian syahwatnya. Percaya nggak? Karena makannya paling enak. Kalau ada tamu datang ngasih makanan paling enak, ya nggak? Kalau ada fasilitas paling enak. Tapi si mursyid ujiannya paling berat. Paling berat ujiannya mursyid. Kalau mursyid dosanya lebih besar. Tapi kalau mursyidnya ahli ma'rifat, dia tahu cara pulang kepada Allah Subhanahu. Di situ si mursyid paham bahwa jadi mursyid bukan berarti jadi orang suci. Jadi mursyid berarti tahu cara mensucikan diri. Itu yang beda mursyid dengan bullshit. Beda-beda tipis. Ketika tubuh
membalut ruh, maka tubuh punya energi nafsiyah atau jiwa yang membuat dia masih terhubung dengan ruh ini, itu qalbunya. Karena ini adalah hembusan Allah. Allah memandang dari ruh ini kemana? Dipandangnya kepada qalbu. Jadi dekat gak antara ruh dengan qalbu? Dekat sekali. Karena qalbu itu ada karena ruh. Jika Allah menurunkan ilmu lewat ini, itu namanya laduni. Tapi kalau Bapak Ibu belajar, si badan ini diajak belajar nih, belajar sama seseorang, cari guru. Kalau dapat ilmu namanya futuh. Apa namanya? Apa arti futuh? Terbuka, supaya mengenal Allah. Tapi kalau ruh, gurunya langsung Allah Ahad, disebut laduni. Itulah ilmunya Nabi. Maka saya sering nanya, Jibril itu gurunya Nabi Muhammad atau muridnya Nabi Muhammad? Banyak orang salah di situ, keliru. Dikira Jibril itu adalah gurunya Nabi Muhammad. Padahal Jibril itu dapat energi dan dipasangkan kepadanya jubah-jubah pemimpin malaikat setelah dia berselawat ke Nabi Muhammad. Nabi Muhammadnya belum lahir, sebagai bin Abdullah. Tapi Muhammadnya sudah ada belum? Ruh pertama yang Allah tiupkan namanya terima kasih. Ahad ini Allah Ahad ya, Qul huwallahu. Allah meniupkan wahyu ruh pertama. Hembusan pertama Allah itu namanya mirip-mirip Ahad tapi ditambah dikit mim. Ahmad. Jadi apa beda antara ruh pertama dengan Ahad? Mim. Saat Allah menghembuskan, hembusannya itu berbunyi Ahmad, bernama Ahmad. Pangkatnya disebut Ruhullah. Apa arti Ruhullah? Hembusan Allah. Coba menghembus Pak, gitu. Hembusan kita enggak? Atau beda? Coba ambil misalnya plastik, kita pindah ke dalam enggak? Paham? Ini yang tidak dipahami oleh kelompok kebatinan yang kegeeran jadi Tuhan, jadi Allah. Paham? Ini ilmu awalnya benar. Di dalam diri kita ada hembusan Allah. Betul. Tapi hembusan bukan Allah. Ahmad laisa bi ahad. Ahmad itu ya Ahmad, hembusan ya hembusan. Cuma kawan sudah GR jadi Allah. Zat aku, zat Allah. Sifat aku, sifat Allah. Namaku, nama Allah. Fi'ilku, fi'il Allah. Tapi kalau lapar makan nasi juga. Kalau lagi puyeng minta kawin, berarti belum. Masa Allah lapar ya? Masa Allah minta kawin? Kan dalam Allah ini tidak perlu sahibah. Sahibah itu artinya pasangan. Allah itu nggak perlu anak bini. Ini teguran keras nih bagi yang berzikir, berkalam, bermarifat dengan marifat iblis. Awalnya sudah benar bahwa di dalam diri kita ada tiupan Allah. Betul Bapak Ibu, tapi di dalam diri kita bukan Ahmad. Di dalam diri kita adalah pecahan-pecahannya, percikan-percikannya. Ahmad ini tiupannya.
Allah pandang Ahmad, maka memancarlah dari Ahmad itu cahaya. Memancar cahaya. Cahaya itu bahasa Arabnya nur. Apa? Nurnya bernama Muhammad. Gitu ya. Berarti nur beda nggak dengan ruh? Ahmad itu pangkatnya apa tadi? Ruhullah. Ini kalau nggak nyatet hilang. Catat. Kalau punya catatan. Kalau nggak ntar pulang catat ya. Masih bisa ingat nggak? Waduh, kayu tuh. Antum cerdas juga ya. Aneh gaptek juga lupa kalau ada YouTube. Ahmad ini apa pangkatnya? Ruh, dan dia satu. Dari ruh inilah kemudian menyebar nur. Nur ini kemudian kita sebut nur Muhammad. Dari ruh itulah kemudian terpercik hembusan-hembusan kecil. Itulah jadinya kita. Maka kita ini bersumber dari Ahmad. Maka Ahmad ini ada sebutannya biar faham. Kalau kita keluar dari perut seseorang, yang mengeluarkan namanya apa? Ibu. Ibu apa batu? Ibu. Beneran. Itu istilah aja ya. Ahmad ini disebut dengan ummur ruh atau ummul arwah. Ibunya ruh. Bukan berarti dia melahirkan, bukan. Ini istilah aja. Bahwa ruh bersumber dari bukan dari ahad. Jangan GR ya. Jangan GR dulu. Kawan udah GR, dalam diriku ada ahad. Cemen. Gak ngerti makrifat namanya. Sok terlalu nafsu mau jadi fana dan baqo dalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum, masih jauh perjalanannya. Ini perjalanan yang disebut innalillahi wa inna ilaihi. Jadi berpulang kepada Allah harus paham ini. Inilah yang ada di qalbu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Sayyidina Isa punya ayah enggak? Secara fisik enggak punya ayah. Tapi kalau ruh sudah terpercik ke dalam perut Sayyidatuna Maryam, dia pasti jadi walaupun enggak ada ayahnya. Itu metodologisnya kenapa ada anak tanpa ayah. Ya. Nabi Adam ada ayah nggak? Ya. Ada ibu nggak? Ya. Tapi Adam yang ini ada ayahnya, ada ibunya nih. Orang Betawi, Tagadai di Pekanbaru, di Pegadaian. Deket-deket aneh ente dibully terus. Ya. Percikan ruh Ahmad itu yang intinya setelah Allah genggam beberapa bagian tanah, lalu Allah pindahkan salah satu bagian daripada inti Ahmad yang disebut Nur Muhammad kepada tanah tadi. Jadilah dia Adam. Apa yang dibaca dalam itu? Kun. Ya, itulah kenapa ada orang muncul di dunia tanpa ayah, tanpa ibu. Itu sejarahnya. Secara metodologinya begitu. Yang penting Sang Ahmad memercikkan salah satu hembusan darinya, maka terjadilah semuanya. Paham ya? Paham gak? Dari Nur Muhammad ini tubuh kita ada, kolbu kita zahir. Dari ruh Ahmad itu, ruh kita sekarang bisa mendengar, bisa melihat, membuat bapak ibu mau mengejar suatu pengetahuan meskipun jaraknya jauh. Itu karena si ruh ini. Kalau gak ada ruh ini, gak mungkin bapak mau hadir. Jarak jauh, udah jam segini, jam berapa nih? 10:30.
Karena ruh ini gak ada harinya dia. Hari dia cuma satu. Aku tambah kenal Allah, titik. Bagi dia itu. Mau jauh, mau dekat, mau tidur, gak tidur, bagi dia yang penting dia kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagi ruh itu malam adalah tidak kenal Allah. Bagi ruh itu siang adalah saat mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini dia. Barulah kita terpancar dari sini semua. Oleh karena itu tadi Sayyiduna Isa, dia mengenal. Ibu hakikinya bukan Sayyidatuna Maryam. Ibu hakikinya siapa? Ahmad. Maka dia mengatakan, aku mengabarkan kepada kalian mubasyirun. Dengan apa aku mengabarkan? Bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Akan datang seorang bernama Ahmad. Jadi Nabi Isa itu enggak menyebut nama Muhammad, karena dia tahu dia langsung dari Ahmad. Itulah yang diakui oleh Kubas atau Kufas ibn Asyam. Engkaukah yang lebih tua dari Rasulullah, atau Rasulullah lebih tua dari engkau? Jawaban beliau apa? Kufas ini waktu Abraha masuk bawa gajah ke Mekah, dia lihat, berarti dia udah jadi anak-anak. Nabi Muhammad baru lahir tahun gajah. Tuan mana? Ibnu Asyam. Tapi ketika Ibnu Asyam ditanya, ente lebih tua, kamu lebih tua, engkau lebih besar, atau Rasulullah? Apa jawaban beliau? Kalau lebih tua Rasul. Tapi kalau lahir duluan anda. Bingung gak tuh? Lebih tuaan Rasulullah. Tapi kalau lahir tuaan aku. Berarti Ibnu Asyam, Kufas atau Kubas Ibn Asyam paham ilmu yang namanya umur ruh. Umur daripada ruh. Bahwa ruh ini kadang ada yang lebih tua, ada yang lebih muda. Ruh yang lebih tua, ruh yang faham. Maka siapa yang ditakdirkan faham malam ini, ruhnya sudah ditakdirkan dewasa. Tapi kalau ini Buya ini ngomong apa ini? Berarti anda belum cukup umur, wahai ruh. Selamat belajar lagi. Nah dari sinilah kemudian muncul alam semesta, ya, alam. Kita di alam ini tapi sebelum sampai ke alam Nur Muhammad ini kan ada pancaran nurnya. Berapa banyak pancaran itu? Jumlahnya ada sekitar 124.000. Jadi pancarannya 1, 2, 3, 4. Ini kalau dihitung 124.000. Ini di alam nur loh ya. Ini di alam nur. Ketika nur itu ditiupkan bersama ruh. Jadi nur itu adalah wadahnya ruh. Ruh itu dibawa. Nah, kalau kita tiup udara kita ruh. Balonnya itu nur. Paham? Ya. Kalau balonnya warna merah, kelihatan hembusannya warna merah. Kalau dia warna hitam, dikira orang warna hitam. Kayak gitu aja modelnya. Apabila 124.000 ini dia muncul di dunia, dia menjadi nabi atau wali. Oleh karenanya jumlah nabi berapa? 25 itu yang ditulis di Quran, yang wajib diketahui. Berapa jumlahnya? Itulah sejarah. Jadi apa yang terjadi di dunia sekarang bukanlah kejadian yang terjadi semata-mata kebetulan. Dia semuanya mengulang yang terjadi di sana.
Kalau ruh kita dulu itu, jadi ketika ini ruh terpancar, maka dia berkeliling. Jadi tadi nur ini berkeliling ini, mirip dengan tawafnya manusia tawaf di Ka'bah. Ini Ka'bah nih, ya. Anggap aja ini benar ya. Kita tawaf ke kiri apa ke kanan? Berapa kali? Berapa kali? 7 kali. Ka'bahnya fisik itu dia di Mekah. Ka'bahnya jiwa adalah kolbu. Ka'bahnya kolbu adalah fuad. Ka'bahnya fuad bernama lub. Ka'bahnya lub bernama sir. Ka'bahnya sir, disitulah ilmu mengenai ruh Ahmad. Silakan pusing. Jadi dulu nih muter nih. Ada yang dia jauh, tiba-tiba dia mendekat. Maka lahir di dunia. Dia lahir sebagai orang kafir, terus mu'alaf. Ada yang lahir sebagai muslim, tiba-tiba keluar dari barisan, berarti dia besok lahirnya murtad. Gitu. Terus sejarah orang murtad secara ilmu hakikat ya. Orang-orang yang di sini yang dekat, yang bisa menyentuh Ka'bah rohani yang bernama Ahmad. Ini Ahmad namanya. Ya. Jika nur kita, ruh kita dulu sempat memeluk, mencium Ka'bah bernama Ahmad, maka lahir 2 aja. Jadi habaib atau jadi ulama. Udah aja. Ustaz, saya bukan habib, bukan ulama. Terus gimana? Emang antum bisa protes? Kok nggak lahir sebagai habib? Bisa nggak? Kan nggak bisa. Kenapa saya bisa ngerti baca kitab, antum nggak bisa ngerti? Ya itulah takdir, bro. Itulah takdirmu, nak. Nggak juga begitu ya. Itu ngulang-ngulang aja. Yang sudah haji umroh, kalau kita tambah dekat ke Ka'bah, muternya tambah cepat atau tambah lama?